menerjemah ayat ke-49 dari surah Al-Baqarah. Baik, terlebih dahulu akan saya bacakan ayat ke-49 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Baik. Sekarang kita perhatikan, kita akan menerjemah setiap kata dari ayat 49 ya. Wa artinya dan. Ya, wa dan. Kemudian id artinya ketika. Wa id dan ketika. Najjayna. Perhatikan di situ ada na, akhiran na, najjayna kum. Ini sebenarnya 3 kata. Najjayna kum. Ya, najjaya. Di situ ada kata najjaya. Ya, ya-nya kemudian dimatikan menjadi najjay. Najjay. Kemudian ada na. Ya. Nah, ini artinya kami. Najjaya artinya menyelamatkan. Jadi, najjayna, kami menyelamatkan. Kum, kalian. Kum ini dhamir objek, kata ganti objek. Kalau na, kata ganti pelaku lampau atau subjek. Jadi, najjaynakum, kami menyelamatkan kalian. Wa idh najjaynakum, dan ketika kami menyelamatkan kalian, ya, kami Allah menyelamatkan kalian, wahai Bani Israel. Min artinya dari, ali artinya pengikut, ya, ali artinya pengikut. Fir'auna, Fir'aun. Jadi ali Fir'aun, pengikut Fir'aun. Ya, para tentara Fir'aun. Wa id najjaynakum min ali Fir'auna. Dan ketika kami menyelamatkan kalian dari pengikut Fir'aun. Ya. Yasumuna. Yasumuna. Perhatikan di situ ada awalan ya, kemudian akhiran wawu nun. Ya sumuna. Ini ya, kemudian ada akhiran wawu nun. Ini artinya mereka, dhamir hum. Tengah-tengahnya ada 3 huruf sawama. Ya, asalnya itu sawama. Sawama itu artinya menimpakan. Sama yasumu. Sama yasumu. Artinya apa? Menimpakan. Kalau ada awalan ya, akhiran wawu nun, berarti mereka menimpakan. Ya. Kum, kalian. Mereka menimpakan kalian atau menimpakan kepada kalian. Mereka yang dimaksud adalah alu Fir'aun. Para pengikut Fir'aun dan juga Fir'aun. Menimpakan apa? Su'a. Su'a. Ini artinya keburukan. Atau sesuatu yang buruk. Ya, makanya ada istilah su'ul khotimah. Artinya akhir yang buruk. Su'udzon, prasangka buruk. Ya. Al-azab artinya azab, siksaan. Berarti su'al azab, ya, buruknya siksaan. Artinya siksaan yang berat, siksaan yang menyakitkan. Ya.
Di antaranya apa? Mereka menyembelih bayi-bayinya Bani Israel. Ya. Dan juga mereka menjadikan Bani Israel sebagai budak-budak ya, untuk bekerja rodi, bekerja paksa. Wa id najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Dan ketika kami menyelamatkan kalian dari pengikut Fir'aun, mereka menimpakan kepada kalian buruknya siksaan. Yudzabbihuna. Perhatikan ada awalan ya, akhiran wawu nun. Ya, setiap ada kata yang awalannya ya, akhiran wawu nun, berarti mengandung makna mereka. Ada kata ganti domir mereka. Ya, mereka tengah-tengahnya ada 3 huruf zabaha. Zabbaha yudzabbihu, artinya menyembelih. Jadi yudzabbihuna, mereka menyembelih. Ya, mereka menyembelih. Ini siksaan yang sangat buruk, yaitu menyembelih. Menyembelih apa? Abna'akum. Ini 2 kata. Abna'a, ini jama dari ibnun. Abna'a, anak-anak laki-laki. Kum, kalian. Ya. Jadi siksaan yang sangat buruk diantaranya adalah mereka menyembelih anak-anak laki-laki mereka, bayi-bayinya. Ya, Bani Israel itu kalau lahir anak laki-laki langsung didatangin oleh tentara Fir'aun, kemudian disembelih. Ya, sembelih di hadapan orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, dan Nabi Musa ketika itu lahir di tahun yang ya bayi-bayi harus disembelih. Ya, yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Abna'a, sama dari ibnun. Ibnun. Makanya ada bin. Ya, Muhammad bin Abdullah. Bin itu asalnya ibnun, anak laki-laki. Wa yastahyuna. Wa artinya dan, yastahyuna. Yastahyuna artinya membiarkan hidup. Yastahyun ada awalan ya, akhiran wawu nun. Berarti mengandung makna apa? Makna mereka ya. Yastahyun, mereka membiarkan hidup ya. Di tengahnya ada sin ya, kemudian ta, kemudian ada haya. Haya Yahya, itu artinya hidup. Kalau ada tambahan sin, ta, membiarkan hidup. Ya, hayatun, hayah itu kehidupan. Yastahyun, mereka membiarkan hidup. Ya, dibiarkan. Siapa yang dibiarkan? Nisa akum, anak-anak perempuan. Nisa, anak-anak perempuan kalian. Bayi-bayi perempuan dibiarkan hidup. Ya, karena mimpinya Fir'aun itu nanti ada keturunan dari Bani Israel yang akan menggantikan Fir'aun, akan menghancurkan kerajaannya. Nah, yang menggantikan ya orang laki-laki, makanya yang laki-laki dibunuh. Wa yastahyuna nisaakum. Wa fi, dan di dalam, fi artinya di dalam atau artinya pada, dzalikum artinya itu. Dan di dalam itu artinya di dalam peristiwa itu ya, atau cobaan itu ya, atau kondisi seperti itu, balaun, ujian ya. Artinya pada hal demikian itu adalah ujian. Ujian dari Allah. Bala itu terkadang kita mengartikan musibah ya. Tapi makna aslinya balaun adalah ujian. Karena ujian itu seringkali berupa musibah. Balaun, ujian. Min, dari Rabbikum, Tuhan kalian. Ini 2 kata, Rabbikum. Azimun, yang besar. Ya, yang akum, azim. Azim ini sering kita mendengar kata azim. Ya, biasanya itu ini termasuk asmaul khamsah, azim, yang besar. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum
azim. Dan pada yang demikian ada cobaan dari Tuhan kalian yang maha besar. Seperti itu. Ya. Kita perhatikan di sini ada najjaya. Najjau ke bawah, ya. Najjaita, najjaitum. Najjaitu, najjaina. Nah, ini soal nanti. Nah, kita lihat ini dulu. Kita rangkai menjadi kalimat yang sempurna. Wa id najjainakum min ali fir'aun. Dan ketika kami menyelamatkan kalian dari pengikut Fir'aun. Yasumunakum su'al azab. Mereka menimpakan kepada kalian buruknya siksaan. Ini kalau kita perhatikan ketika itu kan seolah-olah ya ada butuh kata penjelas ya. Dan ketika saya pergi ke sawah, kenapa? Pergi ke sawah kenapa? Nah, itu kan butuh penjelas. Ini kalau ada kata ketika, id itu kan artinya ketika. Di awal kalimat, di awal ayat, itu biasanya ada yang dibuang. Yang dibuang itu uzkur, ingatlah. Ya, artinya Nabi disuruh ingat ya tentang sebuah cerita. Biasanya kalau ada kata id di awal ayat, setelahnya itu cerita atau kisah atau kejadian. Ya. Nah, ini kejadian di zaman Nabi Musa. Nabi Muhammad ketika itu tidak ada. Allah beritahukan ada kejadian seperti itu. Jadi cara menerjemahkannya, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad ketika kami menyelamatkan kalian. Nah, kaliannya kepada Bani Israel. Ya, menyelamatkan kalian wahai Bani Israel. Ya, bisa jadi ayat ini juga untuk Bani Israel, untuk orang-orang Yahudi. Menyelamatkan kalian dari tentaranya Fir'aun, pengikutnya Fir'aun. Mereka menimpakan kepada kalian ya buruknya siksaan. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian dan mereka membiarkan anak-anak perempuan kalian. Dan pada hal itu, pada hal demikian itu ada cobaan dari Tuhan yang sangat besar. Ya, mirrabbikum azim. Seperti itu. Baik, ibu-ibu, sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Silakan. Insya Allah. Silakan Ibu. Ada pertanyaan? Bisa aku Tanya Ustadz, Ya. yang awalan yasumuna, awalannya di depan dengan yuzabbihuna itu apa, sama atau beda Ustadz, ya dan yu? Ya. Awalannya terkadang pakai fathah garis atas, ya. Terkadang pakai dhammah garis depan, yu. Ya, itu sama saja. Artinya nanti kita tahunya di bab tasrif, tentang tasrif, perubahan kata. Kalau berasal dari 4 huruf, maka awalannya dhammah, yu. Karena asalnya dari zabbah. Yuzabbihu. Zabbah itu kan 4 huruf. Za, ba, ba, ha. Nah, maka nanti fi'il mudhari'nya pakai dhammah. Yuzabbihu. Awalannya dhammah. Tapi kalau yasumuna asalnya sama. Yasumu. Ya. Sama atau sawama. Yasumu 3 huruf. Maka awalannya pakai fathah. Yasumuna. Ya. Coba ibu-ibu ada yang mau menerjemahkan sendirian? Atau bapak-bapak? Silakan. Kita nggak usah malu-malu biar kita bisa. Silakan diterjemahkan sebisanya saja.
Coba Ustaz. Ya, Berapa sih ya? Ibu siapa nih? Ibu Kardiani. Ya Ustaz. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan Hmm, id ketika ya, najainakum dari kata najah yaitu ya. menyelamatkan Hmm. itu Nanya. na kami ya Hmm. na panjang na panjang belakangnya kami najainakum kami menyelamatkan kum kalian Bagus. Terus? min dari ali pengikut Fir'aun Terus. yasumunakum ya dari sumu Hmm. sumu itu menimpakan, jadi mereka Iya. menimpakan kalian Ya. su al azab itu buruknya siksaan. Iya, Su'a bagus. ya, su'ul itu buruk keburukan. Iya. Yusabbihuna mereka menyembelih Iya, bagus. abna'akum anak laki-laki kalian Iya. wa dan yastahyuna mereka membiarkan hidup Iya, bagus. nisa'akum anak-anak perempuan kalian. Iya, bagus. Wa fi dzalikum wa dan fi di dalam atau pada kondisi yang demikian dan pada yang demikian balaun ada ujian min dari Rabbikum Tuhan kalian Ya. azim yang besar yang agung. Iya, bagus. Mantap. Coba Begitu yang saja. lain. Saya Ustaz. Ya, Ibu Yanti, silakan. Saya siap. Ibu Yanti dulu coba. Wa dan id ketika najaina kami selamatkan kum kalian min dari ahli pengikut Fir'aun yasumunakum dan kami menimpakan yasumuna kami menimpakan Bukan kum kami. pada kalian Ya, su'al buruknya azab yuzabbihu ibu yusabbihuna ibu halo Kenapa Ustaz? yasumuna ulangi artinya Yasumuna kami menimpakan bukan itu Ustaz. Bukan kami. Ya wa nun. Oh, mereka menimpakan. Ya. Ya, mereka menimpakan kum kalian. Ya Ustaz. Ya, Su'al buruknya azab. Yuzabbihuna mereka membiarkan ya Ustaz ya. Mereka Abna anak laki-laki. Yuzabbihuna mereka membiarkan bukan. Mereka menyembelih. Iya. Mereka menyembelih abna anak laki-laki kum kalian. Iya. Wa yastahyuna dan mereka membiarkan membiarkan apa? Nisa'akum anak perempuan kalian. Membiarkan apa? Yastahyun hidup, membiarkan hidup Nisa'akum anak perempuan kalian. Wa dan fi di dalam zalikum mereka itu ya Ustaz. Zalikum itu aja diartikan itu. Itu aja. Wa fi zalikum itu balaun cobaan musibah ya Ustaz. Cobaan betul. Min dari Rabbikum Tuhan kalian azim yang besar. Iya betul. Satu lagi tadi Ibu Hikmah kayaknya ya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ketika najainakum
kami menyelamatkan kalian min dari ali Fir'auna, pengikut Fir'aun, yasumunakum, mereka menimpakan kalian su'al azab, keburukan azab, yudzabbihuna, mereka menyembelih abna'akum, anak laki-laki kalian, wa dan wa dan yastahyuna, mereka membiarkan hidup nisa'akum, anak-anak perempuan kalian, wafi, dan di dalam dzalikum, demikian itu balaun, ujian, min dari rabbikum, Tuhan kalian, azim, yang agung atau yang besar. Iya, bagus. Oke, sekarang ayat berikutnya. Ya. Ayat 50. Betul ya? Wa id faraqna bikumul bahra wa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ya. Di situ sudah ada kata-kata yang diulang-ulang. Ya, seperti tadi, wa, tapi artinya dan. Id, ketika. Nah, kalau ada id di awal ayat, berarti yang dibuang udhkur. Dan ingatlah ketika. Ya, dan ingatlah ketika. Ingatlah wahai Muhammad atau wahai Bani Israel, ketika faraqna. Nah, di situ ada na. Ini domir pelaku lampau. Ya, karena peristiwanya sudah lampau. Faraqna, ada dua kata. Ada faraqo dan na. Na ini artinya kami. Jadi faraqna, kami, faraqo. Artinya faraqo itu memisahkan atau membelah. Ya, membelah menjadi dua. Itu faraqo, artinya faraqo. Al-Furqan. Furqan itu artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Seolah-olah dua. Asalnya hak dan batil bercampur, dibelah agar beda. Itu Furqan. Dari kata faraqo. Ya, firqah. Firqah itu artinya kelompok. Ya, golongan. Ya, karena terpecah. Terbelah dari satu menjadi banyak. Faraqna, kami membelah. Kami memisahkan. Awas, hati-hati, jangan diartikan memisahkan kami. Kalau memisahkan kami, bahasa Arabnya faraqona. Ya, qafnya fathah. Ya, ini bedanya antara na yang sebagai objek dan sebagai pelaku. Ya, kalau sebagai pelaku maka huruf sebelum akhirnya mati. Kalau sebagai objek, huruf sebelum akhir, huruf qafnya hidup. Faraqna, berarti kami memecah, kami membelah. Kalau faraqona, berarti membelah kami atau memisahkan kami. Wa id faraqna, dan ingatlah Bani Israel ketika kami membelah bikum dengan kalian, atau bikum di sini diartikan untuk kalian. Bikum untuk kalian. Al-bahra, nah ini objeknya. Al-bahra artinya apa? Bahasa Indonesianya bahari. Bahari itu maksudnya laut. Al-bahra, laut. Ya. Laut yang dimaksud ini ya dalam kisah disebutkan laut merah. Ya. Laut yang membentang itu dari Mesir ke selatan. Al-bahra. Dan ingatlah ketika kami memisahkan untuk kalian Bani Israel lautan. Ketika kami memisahkan atau membelah lautan untuk kalian. Bisa juga begitu. Fa'anjainakum. Maka anjaina. Ya. Anjaina itu anjaya itu sama seperti najjaya. Ya.
Jadi angjaina, kami menyelamatkan. Fa'angjaina, maka kami menyelamatkan. Ya, di situ sebelum na sukun, berarti apa? Sebagai pelaku. Maka kami menyelamatkan kum kalian. Kum sebagai objek, dhamir objek. Fa'angjainakum, maka kami menyelamatkan kalian. Ya. Artinya setelah lautan dibelah, mereka menyeberang lautan, Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Wa aghraqna, wa artinya dan, aghraqna. Ya, ini juga sama ada na, asalnya aghraqa. Aghraqa yughriqu, dari 4 huruf. Ini pola yang fi'il madinya 4 huruf. Aghraqna, kami menenggelamkan. Ya. Aghraqa artinya menenggelamkan. Kalau aghraqna, menenggelamkan kami. Tapi di sini na-nya sebagai pelaku, sebagai subjek, bukan sebagai objek. Dan kami menenggelamkan siapa? Objeknya ala Fir'auna. Ala, para pengikut Fir'auna, Fir'aun. Para pengikut Fir'aun, bala tentara Fir'aun. Akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah itu. Wa antum, dan kalian wahai Bani Israel, tangzuruna, kalian melihat. Tangzuruna, ada awalan ta, ya, akhiran wawu nun. Berarti ini mengandung dhamir antum. Tengah-tengahnya ada huruf 3, nazoro. Nazoro artinya melihat atau menyaksikan, memandang. Ya, nazoro itu melihat tapi dengan terus-menerus, itu namanya nazoro. Kalau melihat sekilas atau melihat sebentar itu ro'a. Ro'a ya ru'yah. Wa antum tangzurun, dan kalian melihat atau menyaksikan, memandang. Pemandangan itu ketika pengikut Fir'aun pada tenggelam. Artinya itu nikmat besar. Ya. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjainakum. Dan ingatlah ketika kami pisahkan atau kami belah untuk kalian lautan. Kami belah lautan untuk kalian. Nah, maka atau lalu, Pak juga bisa artinya lalu kami selamatkan kalian. Ya. Jangan diartikan menyelamatkan kami, ya, karena kaminya sebagai subjek atau pelaku. Maka kami menyelamatkan kalian dan kami tenggelamkan pengikut Fir'aun dan kalian menyaksikan. Ya. Wa bisa juga diartikan sedangkan kalian menyaksikan. Itu. Ya, nazara kalau ditasrif nazara yang zuru. Nazara yang zuru, unzur la tanzur, nazran nazirun mangzurun, nuzira yungzuru. Ya, tangzurun ini fi'il mudhari, berarti bentuk kedua. Nazara yang zuru kemudian dhamirnya dirubah menjadi antum, menjadi tangzuruna. Gitu. Wallahu a'lam. Ya. Ibu-ibu silakan yang mau menerjemah sendirian. Monggo silakan. Saya coba. Ya, Ibu Endrati. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id, dan ketika Ya. faraqna, kami membelah, Ya. bikum kalian, bikumul al-bahra, laut, wa angzaina, maka kami selamatkan kum kalian, wa akraqna, dan kami tenggelamkan ala pengikut Fir'aun, wa antum, dan kalian tangduruna, kalian melihat. Iya, bagus. Waalaikumsalam. Yang lain coba.
Ustaz. Yang belum. Siapa Ibu? Ustaz. Ibu Upi, Ustaz. Upi. Ya, silakan Ibu Ya. Upi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan iz ketika farokna kami membelah bikum untuk kalian bahro laut terus apa nih ma'an zainab maka kami selamatkan kamu wa agrokna dan kami tenggelamkan ala pengikut Fir'aun wa antum dan kamu dan kalian tanzurun kalian melihat. Iya, bagus. Satu lagi. Satu lagi, Ibu. Saya. Ibu siapa? Ibu Gita. Ibu Gita. Iya, silakan Ibu Gita. Wa dan iz ketika farokna kami membelah bikum untuk kalian al-bahro lautan fa'angjainakum maka kami selamatkan wa agarokna dan kita kumnya kalian ya wa agarokna dan kami tenggelamkan ala pengikut Fir'aun wa antum dan kalian tangzuruna kalian menyaksikan. Iya, bagus. Oke, mantap ya. Sekarang ayat ke-51. 51. Nah, ini kalau terjemahan versi Kemenak seperti ini. Dan ingatlah, perhatikan di situ kata ingatlah dalam kurung ya. Artinya memang itu tambahan. Terjemahan tambahan. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu. Di sini memang perbedaan terjemahan Kemenak itu dengan terjemahan kita. Kalau terjemahan Kemenak itu antara kamu dan kalian tidak dibedakan. Ya, kalian itu tetap diterjemahkan kamu. Ya, saya juga belum tahu kenapa kok tidak dibedakan antara kamu dan kalian. Padahal kan kamu dan kalian itu beda ya. Kalau kalian itu banyak, kalau kamu satu. Ya. Lalu kami selamatkan. Nah ini fa di sini artikan lalu, diartikan lalu. Lalu kami selamatkan kamu. Nah, sini harusnya kalian ya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ala Fir'aun. Nah, Fir'aun di dalam kurung artinya memang untuk menjelaskan bahwa Fir'aun ikut juga di situ, ikut tenggelam. Sedang kamu, sedangkan di sini wa diartikan sedang. Sedang kamu sendiri, maksudnya kalian menyaksikan, tangzuru, menyaksikan. Menyaksikan itu kan melihat dengan seksama, ya tidak hanya sekilas saja, tapi terus melihat peristiwa tersebut. Baik, selanjutnya ayat 51. Ya, kayak gini cepat ya, alhamdulillah. Tapi ya semoga nggak cepat hilang juga. Jadi, mudah-mudahan tidak. Iya, amin. Memang menerjemah itu kan banyak kata-kata yang diulang-ulang, ya. Makanya di sini ada merah, ada hitam. Yang merah itu saya anggap kosakata yang masih asing ya, mungkin agak sulit. Tapi yang hitam ini, insya Allah mudah-mudah ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan di situ ya. Tsummat takhadtumul ijla.
Mim ba'dihi wa antum zalimun. Ya. Di situ yang masih asing ada kata wa'adna. Wa'adna. Wa'adna itu asalnya dua kata, emang dua kata. Wa'ada ditambah na menjadi wa'adna. Kami menjanjikan. Ya. Kami menjanjikan. Di situ dalnya mati, berarti naknya sebagai pelaku bukan sebagai objek. Ya, jangan diartikan menjanjikan kami. Ya, tapi kami menjanjikan. Allah menjanjikan. Jadi Allah sebagai pelaku. Nah, objeknya siapa? Objeknya Musa, Nabi Musa. Wa idh wa'adna Musa, ya. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan Nabi Musa, menjanjikan sesuatu ya, menjanjikan di sini tidak disebutkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Arba'ina, arba'in asalnya dari arba itu 4, kalau 40 arba'ina ditambah ya nun 40 selama 40 apa? Lailatan. Lailah itu sering kita dengar. Lail. Itu kan artinya apa? Lail, malam. Nah, kita ketika ngafal keterangan waktu itu kan ada lail malam. Ya, qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang. Yauma hari, laila malam. Nah, itu udah lail malam. Ya bisa lail, bisa lailatun. Bisa pakai tak marbutah atau tidak. Arba'ina lailah, 40 malam. Jadi Allah menyuruh Nabi Musa untuk ya bertapak atau menyendiri. Ya, beribadah menyendiri. Kalau zaman sekarang itu i'tikaf. Ya, i'tikaf sendirian ibadah tanpa berbincang-bincang dengan orang lain, dengan Allah saja. Selama 40 hari, nanti Allah janjikan Allah akan berikan kitab Taurat. Ini. Ya sama seperti Nabi Muhammad seperti itu juga. Nabi Muhammad tiba-tiba suka beribadah sendirian, akhirnya Allah turunkan wahyu. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan Nabi Musa selama 40 malam. Ya, 40 malam dan 40 hari. Summa artinya kemudian. Ittakhadtum. Itu di atas alif bukan domah ya. Itu shad, huruf shad artinya itu hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau di tengah tidak dibaca. Kalau kita baca dari summa maka dia tidak dibaca. Bacanya summat langsung ke to. Summat takhadtum. Tapi kalau dibaca dari kata tersebut bacanya ittakhadtum. Dibaca kasroh. Ittakhadtum kalian menjadikan. Ittakhadha artinya itu menjadikan atau mengambil. Akhadha artinya mengambil. Dari kata akhadha. Tum artinya kalian. Ini dhamir pelaku lampau juga. Ittakhadtum kalian menjadikan. Jangan diartikan menjadikan kalian. Karena tum sebagai subjek. Kemudian kalian menjadikan al-ijla. Al-ijl. Ya, al-ijl artinya apa? Al-ijl artinya anak sapi. Anak sapi. Kalau sapi bakoroh. Bakoroh. Kalau anaknya ijlun. Al-ijl. Menjadikan sebagai apa? Maksud ijl di sini adalah sebagai patung, maksudnya membuat patung yang mirip anak sapi dan disembah oleh mereka Bani Israil. Min dari atau sejak, ba'dihi sesudahnya apa? Sesudahnya Nabi Musa pergi. Ba'dihi maksudnya setelahnya Nabi Musa pergi untuk apa? Untuk tadi, untuk bertapa atau untuk menyendiri beribadah. Ya, setelah ditinggal Nabi Musa, malah mereka syirik lagi, mereka berbuat syirik.
menyembah patung anak sapi. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi. Kemudian kalian menjadikan anak sapi sebagai Tuhan dalam kurung sejak atau dari sesudah perginya Nabi Musa. Wa antum, sedangkan kalian, wa-nya di sini menunjukkan kondisi, jadi kita artikan sedangkan kalian zalimun, orang-orang yang zalim. Zalimun dari kata apa? Zalama. Nah, zalama kalau ditasrif kan zalama yazlimu izlim. La tazlim. Zulman zalimun. Isim fa'ilnya zalimun, orang yang zalim. Artinya orang yang zalim. Wawunun sebagai apa? Wawunun ini sebagai jama, tanda jama. Zalimun, orang-orang yang zalim. Ya, sama seperti kafir. Jamanya kafirun. Ya. Kafir, kafirun. Itu ada kafir, jamaknya kafirun. Kafir, kafirun. Zalim, zalimun. Talib, talibun. Ya. Itu namanya jamak mudzakkar salim. Zalim, zalimun. Tambahan wawun nun. Tapi tanpa ya, tanpa awalan ya. Ya, ini menunjukkan jamak. Wa antum zalimun. Kalau zalim ini zotnya panjang dari kata zalama. Kalau zalama sudah zalim, yazlimu sedang zalim. Izlim, zalimlah. La tazlim, jangan zalim. Zulman, kezaliman. Zalimun, yang zalim. Orang yang zalim, zalimun. Mazlumun, yang dizalimi. Baik. Kembali lagi ke ayat tadi. Ya. Wa'id wa'adna Musa arba'ina laylah. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dih wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan Nabi Musa selama 40 malam, kemudian kalian menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan dari sesudah kepergian Nabi Musa. Wa antum zalimun, dan kalian zalim. Kalian adalah orang-orang yang zalim dengan perbuatan itu. Zalim ini bertingkat-tingkat ya. Zalim yang paling tinggi adalah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Ya, zalim itu kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini bukan Tuhan, kenapa dijadikan Tuhan? Nah, itu zalim yang paling tinggi. Wallahu a'lam. Nah, silakan ibu-ibu yang mau menerjemah. Silakan yang belum. Atau Bapak Pak Pramono mungkin mau. Atau Ibu, silakan. Ibu Endang. Boleh, silakan. Boleh bertanya? Mau bertanya, silakan. Apa Ustaz ingin bertanya yang ittakhadtum, bagaimana cara menentukan harokat biasa dalam Al-Quran? Hamzah Seperti wasol. salah satu contohnya tadi. Nah, Ustaz, hamzah wasal ketika memulai dari awalan katanya. Iya. Kalau hamzah wasol itu cara membacanya tergantung dia jenis katanya. Kalau hamzah wasol yang pada alif lam, ya alif lam kan ada kata yang awalannya alif lam ya, ada al-samsiyah atau al-qamariyah, itu selalu dibaca fathah. Al tidak dibaca ul atau il, selalu dibaca fathah kalau dibaca dari situ ya. Kalau dibaca dari awal itu selalu dibaca apa? Fathah. Nah, bagaimana dengan yang lain selain al? Yang selain al
itu melihat bentuk katanya itu. Kalau fi'il madhi ini khusus hamzah wasal, fi'il madhi, perhatikan contohnya di sini ittakhadtum, itu kan fi'il madhi, lampau. Ya, hamzahnya hamzah wasal. Nah, maka lihat huruf ketiga. Huruf ketiganya itu ta. Ya, itu kan ada alif, ta ya. Alif, ta. Huruf ketiganya harokatnya apa? Kalau huruf ketiganya harokatnya kasroh, maka hamzahnya dibaca kasroh. Kalau huruf ketiganya fathah, maka hamzahnya dibaca kasroh juga. Ya. Kalau dhammah maka dibaca dhammah. Gitu. Itu kalau hamzah wasol. Hamzah wasol biasanya di dalam Al-Qur'an itu ditandai dia tidak punya kepala. Ya, perhatikan kata arba'ina. Ya, arba'in itu kan ada kepalanya ya. Kemudian id wa id ada kepalanya juga, ada angka angka 2 terbalik. Angka 2 terbalik. Antum juga ada. Nah, itu artinya dia itu hamzah qata'. Hamzah qata' itu hamzah yang selalu dibaca sesuai dengan harokatnya. Kalau hamzah wasal tadi kalau dari awal kalau di tengah tidak dibaca, kalau di awal tidak dibaca. Gitu. Jadi bacanya ittakhadtum, bukan uttakhadtum atau attakhadtum, tapi ittakhadtum. Fi'il amr juga sama. Idrib. Kenapa juga ada idrib tidak udrib atau adrib? Ya. Karena huruf ketiganya kasroh. Idrib, huruf ketiganya ro. Maka dibaca idrib. Ya. I'lam, ketahuilah. I'lam, huruf ketiganya lam. Lamnya itu fathah, maka hamzahnya dibaca kasroh. Kalau unsur, tolonglah. Unsur, huruf ketiganya shad. Shadnya dhammah, maka hamzahnya dibaca dhammah. Unsur. Itu. Unsur, uzkur. Itu juga sama. Ukhluq, ciptakan, dan seterusnya. Baik. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Monggo silakan. Silakan yang mau baca, yang mau nerjemah. Belum ada di buku ini Ustadz yang 51. Belum ada di buku. Iya, belum ada di buku. Makanya ini saya buatkan ininya. Bunda Laili. Bunda Laili tidur atau bangun? Bangun. Bangun. Tidur. Wadan Atau Bu Kaswijah, monggo mau menerjemah. Ya, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id wadan id ketika Faro kena ini ayat 51. Ayat 51. Wa'adana. Oh, 50 tadi tidak. 51. Wadan id ya. Wadan id ketika wa'adna Banyak panjang, Bu. Kami Wa'adana. janjikan. Wa'adna. 51 kan, Tat? Iya, betul. Wa'adna menjanjikan, kami menjanjikan. Iya, bagus. Musa. Arba'ina. 40. Iya, Lailatan 40 dari malam, 40 malam.
Tuma kemudian tahot tumu kalian menjadikan ijla anak sapi. Iya. Anak lembu sebagai ban min dari ba'dihi setelah atau selesai wa antum dan kalian dolimun orang-orang yang dolim. Iya, bagus. Orang-orang yang dolim. Ittakhadtum, asalnya ittakhadtum, kenapa kok jadi tumu? Ya, karena dia setelahnya ada hamzah wasol. Hamzah wasol itu kan di hukumnya kan mati. Ya, Lam juga mati. Maka kalau mati ketemu mati kan nggak bisa, harus dihidupkan salah satunya. Makanya mimnya didomahkan. Kenapa domah? Karena mengikuti sebelumnya. Sebelumnya domah maka dia ikut domah. Tumu, asalnya tum. Jadinya tumul ijla. Tumul ijla. Gitu. Kalau baca dari al-ijla, bacanya al-ijla. Ya. Ijla. Baik. Bagus. Satu lagi. Terakhir. Silakan, jangan malu-malu. Biar bisa. Silakan. Belum aja. Yang sudah juga boleh. Ibu, apa nih? Dan Ibu Upi boleh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa dan iz ketika wa adna kami menjanjikan Musa, Nabi Musa arba'ina 40 lailatan 4 hari malam, lailatan malam, summa kemudian ittakhastum kalian menjadikan al-ijlah anak sapi min dari ba'dihi sesudahnya wa antum dan kalian zalimun orang-orang yang zalim. Iya, bagus. Baik, satu lagi ya, nanggung ayat 52. Ayat 52. Ayat 52. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ini kosakatanya sudah pernah semua nih. Summa. Apa artinya summa, ibu-ibu, bapak-bapak? Kemudian. Afauna. Memaafkan. Kami memaafkan. Iya, kami maafkan. Ini enggak lihat terjemah ya? Enggak. Alhamdulillah. Terus. Afauna kami memaafkan. Boleh nggak diartikan memaafkan kami? Sukun. Karena sukun. Karena sukun ya. Sukun. Afauna kami memaafkan. Afauna ini kita kan kalau minta maafkan afwan itu ya. Itu dari kata ini afawa. Afawa itu artinya memaafkan. Ya, afawa. Afawa ya'fu. Ini mudaratnya afu. U'fu. U'fu artinya apa? U'fu.
Ibu-ibu. U'fu artinya apa? Aku memaafkan. Maafkanlah. Aku U'fu, maafkanlah. La ta'fu. jangan maafkan. Jangan maafkan. Afwan. Memaafkan. Afin. Yang memaafkan. Yang memaafkan. Yang Ma'fuun. memaafkan. Yang dimaafkan. Yang dimaafkan. Yang dimaafkan. Kalau biasanya kan ada istilah ma'fu. Dan ini najisnya ma'fu. Ma'fu itu maksudnya yang najis yang dimaafkan. Yang dimaafkan. Maksudnya dimaafkan itu apa? Yang Najisnya salah. Najisnya emang salah, dimaafkan. Maksudnya kalau ketempel nggak membatalkan sholat gitu kali ya? Najis yang ditolerir itu. Najis yang ditolerir, ya. Itu yang najis sedikit banget gitu ya, dimaafkan. Contohnya najis apa? Kuku kita berdarah tapi sedikit. Darah nyamuk. Darah nyamuk. Maafkan, iya. Afauna artinya apa? Kami maafkan. Ibu-ibu kalau Ramadan kan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, kamu Allah, afuwun. Afuwun itu maha pemaaf. Afu itu dia itu namanya sighat mubalaghah, bentuk kata yang menunjukkan melebih-lebihkan. Maha afuwun, maha memaafkan. Tuhibbu, engkau mencintai, menyukai al-afwa, pemaafan. Allah itu suka orang memaafkan, perbuatan memaafkan. Fa'fu, maka maafkanlah. Fa'fu anna, maafkanlah kepada kami. Kalau afawa setelahnya itu an pakainya. Tapi terjemahnya dalam bahasa Indonesia kepada. Ya, kepada an. Ini diartikan kepada. Summa afauna, kemudian kami maafkan. Allah maafkan angkum. Apa artinya angkum? Kepada kalian. Kepada Bani Israel. Masya Allah. Setelah mereka mensyirikkan Allah, mereka disuruh taubat dan Allah maafkan. Min dari ba'di sesudah zalika, demikian itu. Sesudah itu maksudnya itu apa? Perbuatan mensyirikan Allah, menyembah patung anak sapi. Itu. La'allakum, agar kalian. La'alla artinya itu agar, supaya, mudah-mudahan juga. Tashkuruna, kalian bersyukur. Iya, kalian bersyukur. Tanda kaliannya apa? Ta dan waunun. Dan waunun. Awalan tanya tashkuruna akhiran waw dan nun. Iya. Awalan ta akhiran waunun. Berarti tengah-tengahnya huruf apa? Syakaro. Yashkuru, ushkur. Tashkur. Syukron. Syakirun. Mashkurun. Syukiro Nih, ada syakaro yashkuru ushkur. La tashkur syukron syakirun. Syakaro artinya bersyukur. Sudah bersyukur. Yashkuru, sedang bersyukur. La tashkur,
Jangan bersyukur. Syukron. Bersyukurlah. Nah, kesyukuran. Syukron. Makanya kita kalau berterima kasih, syukron. Artinya bersyukur. Aku bersyukur kepadamu. Syukron. Syukuran. Syakirun. Yang mensyukuri. Orang yang mensyukur itu syakir. Nah, ini. Nah, tadi tashkurun. Nah, ini dari kata yashkuru. Fi'il mudhari Kalian yashkuru. bersyukur. Terus domirnya diganti antum. Tashkuruna. Kalian bersyukur. Kalian. Coba kita rangkai. Summa afauna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kepada kalian dari sesudah perbuatan syirik itu. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Baik, silakan yang mau menerjemah. Yang sudah nggak apa-apa. Saya Ustaz. Ya, silakan Bu. Summa, kemudian afauna, kami memaafkan angkum kepada kalian, min dari ba'di sesudah zalika itu la'alakum agar kalian tashkurun, kalian bersyukur. Iya, bagus. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Bapak, sebelum kita akhiri. Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Mau nanya tentang tasrif ini. Kalau untuk menentukan kita menggunakan pola, misalnya kita punya satu kata, terus menggunakan untuk pola yang mana, itu gimana cara menentukannya ya Pak Ustadz? Itu dihafal Bu. Harus dihafal. Jadi seumpama syakaro itu kan ikut pola pertama, syakaro yashkuru. Ya, tidak boleh dibaca syakaro yashkiru. Salah. Syakaro yashkaru. Salah. Atau syakaro yushkiru. Salah. Harus yashkuru. Itu tidak boleh keluar karena dia ikut kelompok pola pertama. Jadi tidak boleh salah kamar. Itu ya. Jadi harus hafal ya. Biar nggak salah kamar, di kamus. Iya, cari di kamus. Biar nggak salah kamar, cari kamus. Tapi untuk bisa tahu di kamus, harus tahu akar katanya. 3 hurufnya. Kata dasarnya. Tashkurun. Ibu kalau nyari kata tashkurun, cari di huruf apa? Syakaro. Iya, betul. Syakaro. Jangan cari di tashkurun. Jangan tak, jangan huruf tak. Kalau nyari di huruf ta sampai kiamat nggak ketemu. Kalau huruf Arab itu semuanya pakai 3 huruf ya kata dasarnya. Iya, 3 huruf. Ada yang 4 sih, cuma kebanyakan 3. Kalau di kamus carinya yang 3 huruf kan, Ustadz? Iya. Ya ada yang 4 tuh. Yang 4 tapi ya, jarang. Ada nanti keluar sendiri. Ada lagi? Coba kalau kata apa lagi ya? Cari akar katanya. Ini manfaatnya belajar sorof itu tahu akar katanya. Farokona. Hah? Farokona. Kalau cari di kamus huruf apa? Faroko. Iya, faroko. Berarti huruf fa. Benar. Berarti cari huruf fa. Najaina. Cari huruf apa? Najaina. Jayana. Jayana. Najaya. Huruf najaya. 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 Oh ya, Najaya. Najaya. Yasumuna.
Sumuna. Suwama. Tawama. Tawama. Apa sumuna? Tawama. Yudzabihuna. Yudzabihuna. Iya, Zabaha. Zabaha. Ya. Ya, cukup. Ada lagi? Kamus. Zabaha. Ada lagi? Berarti kalau berarti kalau kita nyari di kamus, kita 3 huruf itu fathah semua ya, Sat? Kebanyakan fathah semua. Iya. Kebanyakan fathah semua. Tuh. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, Bapak, Ibu, insya Allah kajian kita level 2, KTQ level 2 itu ya. Ini kita gabung angkatan 5 dan angkatan 3 setiap hari Selasa dan Sabtu. Insya Allah setiap hari Selasa dan Sabtu. Jam berapa Sabtu? Jam 3, jam 3. Jam 1 sampai jam 2 ya. Jam berapa nih? Selasa dan Kamis, bukan Sabtu ya. Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis jam 1 sampai jam 2. Ya. Ya, oke. Nanti yang belum hadir bisa diinformasikan. Insya Allah ini rekamannya saya ini juga. Baik, ini Ibu. sudah selesai ya? Ya. Nanti lanjutnya kita apa Pak Ustadz? Oh iya, lanjutnya nanti kelas baca kitab KBK. Ibu-ibu yang kemarin, yang itu, yang kuning itu. Iya, yang kuning. Ibu-ibu yang sudah selesai, ini nanti KBK akan mulai tanggal pertengahan September. Jadi ini selesai, nanti masuk ke KBK. Jadi mulai dari sekarang ibu-ibu bisa daftar yang ke KBK. KBK angkatan 4. Level 1 angkatan 4. Ya, level 1 angkatan 4 KBK. Nanti udah ikut lagi aja deh level 1, Ustaz. Hah? Enggak, udah ikut level 1. Iya, level 1 itu yang KBK. Ya, Bunda Laili ikut level 1 aja. Bunda Laili ikut. Di grup saya udah ikut grupnya. Ya, ngikut biar nemenin. Iya, nemenin, ditemenin sama Bunda Laili. Baik, Ibu. Kita sudahi sampai di sini. Terima kasih. Semoga selalu sehat. Jaga kesehatan. Assalamualaikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.